Halo internet, kembali lagi bersama Andi. Dan pada video ini saya akan sharing tutorial bagaimana caranya menggunakan Microsoft Excel. Ini khusus untuk kalian yang sedang mencari kerja. Dan Microsoft Excel ini adalah salah satu skill yang paling dibutuhkan ketika kalian melamar kerja nanti. Oke, untuk menggunakan Microsoft Excel, pastikan teman-teman sudah punya Microsoft Excel yang sudah terinstall ke dalam komputer. Dan untuk memastikan bahwa teman-teman dapat mengikuti tutorial ini dengan baik, pastikan untuk menontonnya melalui komputer. Oke, sekarang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuka Microsoft Excel. Jadi arahkan saja kursornya ke tombol Windows, lalu klik di sini dan scroll ke bawah sampai teman-teman mendapatkan icon Excel. Nah, cara lain yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan menekan tombol search di sini, lalu mengetikkan kata Excel di sini, dan Windows akan menunjukkan bahwa benar di dalam komputer sudah ada program Microsoft Excel. Dan di sini kita akan klik dan teman-teman akan melihat tampilan yang seperti ini. Oke, untuk memulai membuat file dari nol, dari scratch, teman-teman langsung klik saja di sini blank workbook. Jadi kita akan memulai latihan ini dengan menggunakan workbook yang masih kosong, ya, file yang masih kosong. Nah, langkah pertama sebelum kita bekerja dengan Excel adalah pastikan apapun yang kita kerjakan di file ini sudah tersimpan di dalam sebuah file. Jadi jangan sampai ada mati lampu ataupun ada error dan sebagainya sehingga data-data kita ini bisa hilang. Jadi untuk men-save atau menyimpan file ini di dalam komputer, caranya simple saja. Pertama-tama klik file, lalu pencet save. Di sini ada kata save. Lalu teman-teman bisa temukan atau tentukan di mana lokasi file ini akan disimpan. Jadi bisa saja kita simpan di komputer ini dan di desktop. Nah, di desktop ini kita akan berikan nama file di kolom file name. Oke, jadi ini adalah file latihan Excel. Oke, dan untuk tipe filenya, teman-teman saya sarankan untuk menggunakan Excel Workbook. Ini sudah baik dan ini adalah standar untuk digunakan. Teman-teman bisa menekan tombol save apabila nama file dan tipe filenya itu sudah ditentukan dengan benar. Oke, jadi mudah sekali untuk membuat atau menyimpan sebuah file di dalam komputer. Tekan save dan Excel akan menyimpan file ini di dalam desktop saya yang berada di dalam komputer. Nah, jadi file yang kita simpan di dalam Excel tadi itu dinamakan juga dengan nama workbook, ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini file Excel itu disebut juga dengan nama workbook, oke? Atau ilustrasinya workbook itu adalah buku. Nah, ini tampilannya cukup kecil, maka saya akan zoom in atau perbesar tampilannya dengan pergi ke sebelah kanan bawah layar. Di sini ada tambah, ya, tombol tambah di sini bisa saya klik, dan kalau saya klik maka tampilannya akan menjadi lebih besar. Di sini saya akan tampilkan lebih besar dulu. Nah, oke. Jadi seperti yang saya bilang tadi, file Excel itu adalah workbook. Jadi orang menyebutnya file Excel, ada juga yang menyebutnya dengan nama workbook. Dan nama workbook kita ini adalah file latihan Excel. Jadi nama file atau nama workbook kita ini adalah file latihan Excel. Nah, di sini workbook ini strukturnya diisi dari yang pertama adalah kolom dan baris, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada kolom E, F, G, H, ada baris pertama, baris kedua, ada baris ketiga. Jadi teman-teman jangan khawatir, yang namanya huruf ini adalah kolom. Oke, jadi kita menyebutnya ini adalah kolom A, ini adalah kolom G. Dan semua angka yang ada di bagian bawah ini, sebelah kiri,
yang secara vertikal ini dinamakan dengan kolom. Jadi ini adalah kolom pertama, kolom kedua, dan ketiga. Nah, yang penting lagi adalah persimpangan dari kolom dan baris ini disebut dengan nama sel. Oke, jadi sel ini adalah sel E5. Oke, jadi supaya bisa jelas ya, semua kolom itu pasti berupa huruf. Jadi contohnya adalah kolom A, dan baris itu tuh berupa angka. Oke, contohnya adalah baris pertama, dan seterusnya. Dan persimpangan kolom dan baris itu disebut dengan nama sel. Oke, orang Inggris atau boleh menyebutnya dengan kata sel. Jadi banyak banget sel di sini ya. Jadi semua yang kotak-kotak ini namanya sel. Dan kalau kita klik di sini contohnya ya, sel ini dinamakan dengan sel G2 karena ada pada kolom G baris kedua. Nah, teman-teman juga bisa melihat nama sel ini di sebelah kiri atas. Ada di bagian name box. Jadi name box ini menunjukkan bahwa sel yang kita pilih sekarang ini berada pada sel G2 atau namanya adalah sel G2. Nah, perlu dipahami juga bahwa kursor yang kita gunakan di dalam Excel itu rata-rata atau sebagian besar akan berbentuk tanda tambah putih ya. Sekarang kalau kita lihat ini kursornya memiliki gambar tanda panah putih, tanda tambah putih. Nah, ada juga tipe kursor yang lain, yaitu yang kita sebut namanya kursor move atau kursor bergerak. Nah, kursor bergerak ini fungsinya untuk memindahkan data dari satu sel ke sel yang lain. Jadi kalau saya klik atau saya isikan file, saya isikan data pada sel F2, contohnya data. Nah, sekarang ini saya punya kursor adalah kursor tambah putih ya. Dan akan tetapi kalau saya gerakkan kursor saya ini ke tepi sisi kanan sel, maka dia akan berubah menjadi tanda tambah hitam ya, yang ada panahnya. Nah, ini penting karena kalau kursor saya berubah menjadi gambar seperti ini, kalau saya klik, tahan, saya bisa gerakkan atau pindahkan data dari sel F2 contohnya ke menuju sel H3. Oke, saya akan demonstrasikan lagi. Contohnya saya mau memindahkan data dari sel H2 ke F1, maka kursornya itu harus berpindah dulu atau berubah dulu dari kursor plus yang berwarna putih ini, lalu saya gerakkan ke sisi tepi dari sel sehingga bentuknya berubah. Di sini saya klik, tahan, lalu saya bisa pindahkan ke sel F1. Jadi untuk memindahkan data sel dari satu sel ke sel yang lain, caranya simple banget, yaitu dengan menggunakan kursor move. Oke, jadi ada yang namanya move cursor. Ini fungsinya untuk memindahkan data dari sel satu ke yang lainnya. Oke, nah, jadi kita sudah tahu di sini ada kolom, di sini ada baris, dan di sini ada banyak sekali sel. Nah, keseluruhan sel yang ada pada layar kita ini akan bersatu untuk membentuk yang namanya worksheet ya. Jadi worksheet itu adalah lembaran kerja atau lembar kerja. Nah, worksheet kita sekarang ini namanya sheet 1. Oke, sheet 1. Jadi tadi ingat workbook adalah buku, maka di dalam buku pasti ada lembar-lembar, halaman-halaman. Jadi halaman dari workbook atau halaman dari file Excel itu dinamakan worksheet. Nah, worksheet ini adalah halaman buku. Jadi nggak ada buku yang nggak ada halamannya ya. Semua buku pasti ada halamannya. Nah,
begitu pula file Excel pasti punya halaman. Halaman untuk file Excel dinamakan worksheet. Dan kita sekarang punya satu sheet atau satu lembar. Nah, kalau saya ingin membuat contohnya halaman kedua atau halaman ketiga, contohnya karena file saya sangat banyak atau laporan yang saya bikin di Excel sangat banyak, maka yang bisa saya lakukan adalah dengan menekan tombol plus atau tambah. Di sini akan keluar tanda new sheet. Nah, ini kalau dipencet maka Excel akan membuatkan halaman kerja baru atau worksheet yang baru. Ini saya akan pencet. Nah, sekarang kita punya worksheet yang baru. Kalau saya mau bikin yang baru lagi, maka saya bisa klik tanda plus lagi. Nah, di sini sekarang kita sudah punya 3 halaman worksheet yang berbeda. Nah, di sini kita juga bisa memberikan nama dari tiap-tiap halaman. Jadi contohnya di sini saya bisa double klik, lalu saya bisa ketikkan di sini adalah halaman untuk catatan. Contohnya. Nah, untuk sheet yang kedua ini saya akan klik lagi dan saya akan memberikan nama yang berbeda. Contohnya di ini adalah laporan Januari 2020. Dan saya bisa bikin juga di sini. Contohnya untuk sheet yang ketiga, laporan Februari 2020 dan sebagainya ya. Nah, worksheet ini juga bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sekarang kita lihat ya, catatan itu berada di baris yang paling kiri. Nah, kalau saya mau pindahkan laporan Februari 2020 ke depan catatan, ke depan worksheet yang catatan, saya tinggal klik dan tahan, lalu pindahkan ke bagian kiri. Lihat ada tanda panah hitam di sebelah kiri bawah layar. Kalau saya lepas tombol kliknya, maka worksheetnya akan berpindah. Tadi Februari 2020 memiliki lokasi yang paling kanan, sekarang dia berlokasi di paling kiri ya. Kalau saya mau kembalikan lagi laporan Februari 2020 ke sebelah kanan, maka saya tinggal klik dan tahan. Setelah saya tahan, maka saya tinggal geser ke sebelah kanan. Nah, sekarang laporan Februari 2020 sudah kembali ke tempatnya yang semula. Oke? Jadi gampang banget ya. Jadi file ini namanya workbook. Di dalam workbook ada worksheet. Oke? Di dalam buku ada halaman-halaman. Dan di setiap halaman ada kolom dan ada baris. Dan masing-masing kolom dan baris itu akan membentuk sel. Jadi banyak banget sel di dalam sini. Oke? Jadi struktur Excel itu simple banget. Nah, sekarang kita akan mulai membuat sebuah laporan yang biasa sering sekali dibuat ketika orang itu bekerja di perusahaan atau di kantor. Nah, salah satu laporan yang biasa dibuat itu adalah laporan penjualan ya, dan kita akan membuat laporan penjualan itu di dalam Excel. Nah, sekarang tampilannya kecil, dan untuk membesarkan tampilannya kita bisa klik tombol plus di sini sehingga tampilannya akan menjadi besar. Nah, sekarang 250%. Gede banget ya. Nah, saya akan menuliskan judul dari laporan ini pada sel A1. Nah, di sini adalah tabel penjualan buah bulan Januari 2020. Nah, jadi ini adalah judul tabelnya. Nah, dan saya akan mulai mengisikan tabelnya itu pada sel A3. Contohnya, tabel saya itu akan ada nama produk di sini. Maka saya akan mulai ketikkan nama produk pada sel A3. Lalu di sebelah kanan saya akan tuliskan kode SKU. Lalu di sebelah kanannya lagi saya akan tuliskan volume penjualan. Oke, di sebelah kanannya lagi saya akan tuliskan contohnya harga jual. Nah, dan sebagainya. Saya akan menuliskan banyak sekali data di baris yang ketiga ini ya. Nah,
bagaimana caranya apabila di antara kolom C dan kolom D ini saya mau sisipkan kolom baru? Karena mungkin saja setelah volume penjualan ini saya mau isikan atau saya ingin memiliki kolom yang namanya kolom modal contohnya ya. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Maka teman-teman bisa klik kolom D. Lihat ya, kursor saya sekarang ada di kolom D. Lalu di kolom D itu saya tinggal klik kanan, lalu saya bisa klik insert atau sisipkan. Jadi sisipkan kolom baru di sini. Nah, sekarang kita sudah punya kolom baru di sini dan kita bisa mengetikkan modal. Oke, enter. Nah, lalu saya bisa ketikkan juga di sini profit. Lalu kita pencet enter. Lalu saya akan tuliskan total profit. Oke, jadi input data di Excel itu sangat mudah ya. Jadi teman-teman cukup memilih di mana data tersebut ingin diinput menggunakan selection cursor. Jadi kursor warna putih yang berbentuk tambah ini adalah kursor yang kita gunakan untuk memilih di mana sel tempat data itu akan diletakkan. Teman-teman juga bisa menggunakan keyboard ya. Jadi ada tanda panah di keyboard, itu bisa dipencet untuk memilih di sel mana data tersebut akan ditulis. Nah, dan yang penting juga di sini adalah ketika teman-teman ingin menginput data, contohnya saya mau input data di sini ya. Kode SKU-nya kebetulan adalah RDY 1. Nah, teman-teman bisa menekan tombol enter untuk menginput datanya ke dalam sel B4 ini. Jadi kalau saya pencet tombol enter, maka datanya akan masuk ke dalam sel B4 dan si kursor akan otomatis berpindah ke sel B5. Oke, jadi saya akan tunjukkan kalau saya pencet enter di sini. Nah, teman-teman lihat datanya akan terinput di sel B4 dan secara otomatis kursor akan berpindah ke sel B5. Akan tetapi kalau contohnya teman-teman salah ketik ya, bukan RDY sebenarnya kode SKU-nya, akan tetapi ABC. Nah, teman-teman bisa menekan tombol delete atau backspace di sini ya untuk menghilangkan data yang ada pada sel B4. Jadi kalau saya pencet delete di sini di keyboard saya, biasanya ada di bagian kanan atas itu ada tombol delete di situ. Nah, maka datanya bisa hilang. Akan tetapi cara lain untuk menghapus dari data ini adalah tidak perlu menekan tombol delete, akan tetapi teman-teman langsung saja memilih sel B4 lagi, lalu menuliskan atau mengetikkan data yang benar. Contohnya ABC -1. Jadi enter. Nah, jadi mudah banget ya. Jadi teman-teman bisa memasukkan input data lalu pencet enter, dan kalau ada yang salah pencet saja di sel yang sama lalu langsung ketikkan data yang benar. Nah, bisa juga kita contohnya ya tidak memencet enter untuk memasukkan angka, untuk memasukkan data. Contohnya ya, SKU-nya di sini contohnya adalah SKU 1. Nah, saya juga bisa menggunakan tombol tanda panah pada keyboard. Jadi teman-teman kalau lihat keyboardnya itu ada tanda panah ya. Kalau ada tanda panah itu kita pencet, kalau kita pencet panah kanan, maka data akan otomatis juga terinput di dalam sel B6, akan tetapi kursornya atau selectionnya itu akan berpindah ke arah kanan. Jadi saya akan pencet tombol kursor kanan ya. Kita lihat sekarang hijau-hijaunya ini ada di B6. Kalau saya pencet kanan, maka dia akan langsung berpindah ke sel C6 ke sebelah kanan. Nah, bisa juga saya menggunakan tekan tombol panah kiri supaya contohnya SKU1 untuk memasukkan data
ke sel B6 dan secara otomatis memindahkan kursor ke sebelah kiri. Saya akan tekan tombol panah kiri dan datanya akan masuk. Kursor berpindah ke sebelah kiri, ke sel A6. Nah, untuk teman-teman yang tidak mau memindahkan kursor ketika mengisi data, teman-teman bisa menekan tombol Ctrl Enter. Jadi contohnya ya, saya akan ketik lagi di sini SKU1. Nah, kalau saya pencet Enter kan kursornya akan bergerak ke bawah. Akan tetapi kalau saya tidak mau datanya bergerak ke bawah, saya tinggal pencet Ctrl, tombol Ctrl, lalu tahan tombol kontrolnya itu. Jadi CTRL itu biasanya ada di sebelah kiri bawah dari keyboard. Jadi tekan tombol itu dan tahan, lalu pencet Enter. Dan teman-teman akan memasukkan data, akan tetapi si hijau-hijaunya ini atau selection toolnya ini tidak berpindah ke bawah. Oke, jadi mudah banget ya. Nah, sekarang kita akan mulai menginput data. Oke, jadi kita akan mulai menginput data ke dalam worksheet. Oke, ke dalam lembar kerja. Nah, di sini kita lihat ya, nama produk. Nama produk pertama yang akan saya input adalah Apple. Lalu untuk memasukkan datanya saya pencet Enter. Lalu untuk produk selanjutnya ada buah belimbing. Lalu ada buah ceri. Lalu ada buah durian. Lalu ada buah enau. Dan ada buah Oke. Dan di kode SKU-nya, kode SKU yang benar yang akan kita gunakan adalah RAF 1. Enter. Nah, kita bisa mengisikan kode SKU dari belimbing dengan RAF2, RAF3, RAF4 dan sebagainya, akan tetapi ini cukup manual ya, cukup menyita waktu. Sehingga apa yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menduplikat kode SKU ini secara otomatis ke bawah. Dan ketika kita duplikat, angka 1 ini akan secara otomatis berubah menjadi angka 2 dan sebagainya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Jadi teman-teman mudah saja. Sekarang kita punya selection tool ya. Kursor kita berbentuk plus berwarna putih. Ini namanya selection tool. Akan tetapi kalau saya gerakkan selection tool ini ke bagian kanan bawah, nah sekarang dia berubah menjadi tanda tambah hitam. Oke, dia akan berubah menjadi tanda tambah hitam. Nah, kalau saya klik di sini, saya klik dan tahan, lalu saya dorong ke bawah. Lihat teman-teman, dia akan berubah menjadi RAF3, lalu dorong ke bawah RAF4, ke bawah RAF5, dan ke bawah RAF6. Jadi itu adalah fungsi dari kursor yang berwarna plus hitam itu. Jadi ini adalah kursor copy. Fungsinya adalah untuk mengcopy data dari sel sebelumnya. Dan kalau saya lepaskan klik pada mouse saya, maka secara otomatis Excel akan memasukkan data-data tersebut ke dalam sel-sel yang benar. Jadi kita akan punya RAF1, RAF2, RAF3 sampai RAF6. Jadi ingat, ada 3 jenis kursor. Yang pertama adalah move cursor yang berwarna plus putih, lalu ada yang namanya move, ada copy cursor. Nah, copy cursor ini berbentuk panah hitam. Fungsinya adalah untuk duplikat atau mengcopy data dari sel satu ke sel lainnya. Oke, nah kita akan mengisi volume penjualan ya. Pada kolom volume penjualan ini kita akan tulis berapa sih total penjualan dari masing-masing buah di bulan Januari. Contohnya untuk buah apel ada terjual 400 buah,
Untuk belimbing terjual 100 buah, cherry 300, buah durian 375, untuk buah enau 600, untuk buah mangga 1200 bangga terjual. Dan di sini kita bisa masukkan juga modal untuk tiap buah apel. Jadi untuk modal untuk membeli apel adalah contohnya di sini adalah 3.000, untuk membeli belimbing 1.000 rupiah, cherry 4.000, untuk durian 40.000, buah enau 15.000, dan buah mangga 2.500. Nah, di sini harga jual untuk masing-masing buah. Untuk buah apel 7.500, buah belimbing dijual pada harga 3.500, buah cherry dijual 12.000, buah durian dijual 70.000, dan buah enau dijual dengan harga 40.000, dan buah mangga dijual dengan harga 8.000 rupiah. Nah, sehingga profit dari masing-masing penjualan buah itu adalah sebenarnya selisih dari harga jual dikurangi dengan modal dari buah tersebut. Jadi profit ini adalah hasil perhitungan dari sel E4, yaitu 7.500 dikurangi sel D4, yaitu isinya modal sebesar 3.000 rupiah. Nah, di sini penting banget karena kita akan melakukan atau menunjukkan proses perhitungan matematika menggunakan Excel. Nah, untuk memasukkan formula atau rumus di dalam Excel, kita harus memulainya dengan tanda sama dengan. Oke, jadi tanda sama dengan ini untuk memulai formula ataupun rumus matematika di dalam Excel. Nah, kita ingin mengetahui hasil pengurangan antara sel E4 dikurangi sel D4. Maka setelah tanda sama dengan, saya bisa mengklik sel E4 lalu minus sel D4 lalu tekan enter, maka kita bisa mendapatkan 4.500. Oke, saya ulangi, sama dengan E4 dikurangi D4, enter, 4.500. Teman-teman juga bisa melakukan atau menginput formula ini dengan teknik yang berbeda. Contohnya sama dengan, nah di sini saya bisa ketik secara manual. Jadi di sini hasil yang akan kita cari pada kolom F5 ini adalah pengurangan dari E5 dikurangi D5, sehingga saya tidak akan klik sel E5, akan tetapi saya akan ketik E5 dikurangi D5, enter. Jadi saya bisa melakukan memasukkan formula atau rumus dengan cara mengklik masing-masing sel yang akan kita gunakan untuk menghitung. Oke. Nah, apabila kita punya banyak sekali perhitungan, ya, contohnya di sini aja kita punya 6 perhitungan matematika ya untuk menghitung profit, dan di kantor itu kita bisa melakukan bisa saja 100 ribuan bahkan jutaan perhitungan, dan untuk mengetikkan satu-satu formula atau rumus matematikanya ini akan memakan waktu, sehingga kita bisa mengcopy formula yang ada pada sel F5 ke bawah. Nah, untuk mengcopy, ingat tadi kita harus menggunakan fungsi copy di sini ya. Jadi arahkan saja si kursornya ini ke sebelah kanan bawah dari sel F5 sehingga bentuknya berubah menjadi plus hitam, lalu klik tahan, lalu geser ke sebelah bawah. Oke, geser ke bawah sampai dia menyentuh sel F9, lalu lepaskan, dan kita secara otomatis akan mendapatkan hasil pengurangan dari masing-masing sel tersebut. Jadi di sini di F9 ini adalah hasil pengurangan dari sel E9 dikurangi sel D9. Kita juga bisa melihatnya di formula bar di atas ya. Jadi mudah banget. Jadi untuk cara cepatnya lagi, contohnya di sini kita sudah punya formula ya,
E4 dikurangi D4. Nah, untuk memasukkan rumus ke sel-sel yang di bagian bawahnya, saya tinggal klik sel F4, lalu arahkan kursor sehingga dia berubah menjadi tanda plus hitam. Lalu saya juga bisa klik 2 kali di sini dengan cepat. Oke, kalau saya klik 2 kali, double klik, maka yang terjadi adalah Excel akan secara otomatis memasukkan semua hasil perhitungan itu di sel yang terletak di bagian bawahnya ya. Jadi ini adalah profit. Jadi kita dapatkan masing-masing profit untuk penjualan tiap buahnya. Nah, sekarang kita ingin menghitung total profit. Jadi untuk masing-masing penjualan apel kita dapat 4.500. Akan tetapi 4.500 kita harus kali dengan 400 karena apel terjual 400 buah atau 400 kali. Sehingga total profitnya adalah, ingat, untuk memulai perhitungan matematika kita akan mulai dengan tanda sama dengan. Lalu saya akan ketikkan di sini F4 dikali. Nah, ini adalah tombol asterik. Ya, tombol asterik ini adalah fungsi matematika yang menunjukkan perkalian. Nah, di sini kalau di keyboard dia ada di tombol atau touch angka 8 ya. Jadi kalau teman-teman pencet shift 8, teman-teman akan mendapatkan tombol asterik ini. F4 dikali C4. Oke, F4 dikali C4. Teman-teman juga bisa lihat di sini ya. F4 ini berwarna biru. Nah, sel yang terpilih di sini juga berwarna biru. Nah, C4 berwarna merah. Sel yang terpilih di sini berwarna merah. Dan saya bisa tekan enter di sini dan kita bisa mendapatkan total profit untuk masing-masing buah. Nah, untuk mengcopy hasil perkalian ini ke bawah, maka saya arahkan kursor ke bagian kanan bawah, lalu saya akan double klik di sini dan saya akan mendapatkan perhitungan dari masing-masing buah. Nah, tadi teman-teman lihat ya, awalnya kan tadi perhitungan ini dilakukan dengan tombol copy. Jadi ini adalah trik yang bisa teman-teman lakukan supaya bisa melakukan perhitungan matematika dengan cepat menggunakan Excel. Nah, sekarang teman-teman lihat di sini ya, data yang masuk di sel A3 itu terlalu panjang. Oke, datanya di sini adalah nama produk dan kita bisa lihat di sini data sebenarnya itu ada di formula bar ya, di formula bar. Nah, data pada sel A3 itu adalah nama produk. Akan tetapi karena datanya itu terlalu panjang, maka huruf setelah huruf O tidak kelihatan. Sehingga kolom A ini harus kita perlebar agar datanya ini kelihatan semua. Nah, untuk menambah lebar dari kolom A, kita bisa gerakkan kursor ke tepi kolom A sehingga bentuk kursornya berubah menjadi panah kanan kiri. Setelah dia berubah menjadi panah kanan kiri, kita bisa klik di sini, klik tahan, lalu geser ke sebelah kanan, lalu lepas. Nah, sekarang kolom A sudah menjadi lebih lebar. Nah, cara cepatnya adalah, contohnya ya, di kolom C, di sini kan kita lihat ada data volume penjualan, akan tetapi di sini yang kelihatan cuma huruf P dan huruf E. Nah, huruf-huruf selanjutnya tidak kelihatan. Sehingga saya bisa juga menggunakan trik lain untuk melebarkan kolom C, yaitu setelah dia kursornya ini berubah menjadi panah kanan kiri, di sini saya tinggal double klik. Oke, saya double klik dengan cepat, klik 2 kali. Dan setelah di double klik, dia punya ukuran lebar dari kolom C ini akan menjadi lebih lebar secara otomatis. Jadi mudah banget ya. Nah, apabila teman-teman ingin melakukan hal itu untuk sel yang lain, teman-teman cukup pilih saja semua kolomnya, lalu double klik. Dan lebar dari masing-masing kolom ini akan
berubah otomatis untuk menunjukkan semua data yang ada di masing-masing kolom ya. Jadi sekarang masing-masing kolom datanya sudah bisa terbaca dengan baik. Oke, jadi itu tadi tekniknya. Nah, sekarang kita harus biasakan memberikan tampilan berbeda antara data dan judul data. Oke, jadi judul data dari kolom A ini adalah sebenarnya nama produk. Jadi apple belimbing cherry ini sebenarnya adalah datanya. Judul datanya adalah nama produk. Begitu pula RAF123. Mereka ini semuanya adalah kode SKU. 400, 100, 500. Semua ini mereka adalah volume penjualan. Sehingga tampilan dari baris ketiga ini akan saya ubah supaya menjadi lebih gampang dibaca atau gampang dilihat. Nah, di sini kita akan merubah tampilan tanpa harus merubah datanya. Jadi sekarang data pada sel A3 ini adalah nama produk, akan tetapi tampilannya akan saya rubah. Sehingga saya akan melakukan yang namanya formatting. Ini untuk mengubah tampilan data tanpa mengubah data itu sendiri. Oke. Nah, saya akan kembali ke laporan Januari dan saya akan klik sel A3, klik dan tahan. Lalu saya akan sorong hingga ke sel G3. Sehingga sel A3 hingga sel G3 ini terpilih semua ya. Nah, saya akan memberikan latar belakang warna biru tua. Di sini, lihat, saya akan berikan warna biru tua sehingga judul dari masing-masing data ini itu akan bisa terlihat dengan baik ya, bisa langsung terlihat. Akan tetapi kita lihat memberikan warna biru, memberikan formatting warna biru pada sel-sel ini membuat namanya susah dibaca ya. Ini nama produk susah dibaca karena biru dan hitam itu tuh kontrasnya sangat sedikit, sehingga si warna tulisan itu akan saya rubah dari hitam menjadi putih. Nah, di sini lihat, saya bisa klik font color di sini. Font color di sini bisa saya klik, lalu saya tinggal cari warna putih di sini dan judul dari masing-masing tabel ini bisa terbaca dengan baik ya. Nah, jadi mudah sekali. Nah, di sini di bagian bawah saya akan tulis total. Nah, total. Jadi saya ingin mengetahui total profit yang saya dapatkan pada bulan Januari itu berapa. Nah, di sini kita bisa sebenarnya melakukan perhitungan dengan cara sama dengan kolom G4 ditambah G5 ditambah G ditambah G6 dan sebagainya hingga ke G9. Akan tetapi teknik ini sebenarnya sangat manual dan sangat lama, sehingga saya akan memperkenalkan yang namanya fungsi pada Excel. Oke, jadi kalau di Excel rumus matematika itu dikenal dengan nama formula. Oke, yang dimulai dengan tanda sama dengan. Nah, fungsi itu sama juga, dimulai dengan tanda sama dengan. Akan tetapi fungsi itu adalah sebuah perintah atau kode. Dia ada perintah atau kode yang sudah terinput ke dalam Excel untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, jadi kita akan membuat sebuah fungsi atau melakukan sebuah fungsi di mana fungsi yang akan kita gunakan itu akan menghitung secara otomatis data dari sel G4 hingga sel G10. Oke? Dan fungsi tersebut dinamakan dengan fungsi
sum. Oke, jadi fungsi sum, sum, fungsi sum. Nah, di sini kita akan menghitung total data dari sel G4 ke G9, sehingga untuk memasukkan datanya kita akan ketik buka kurung, lalu klik sel G4, lalu klik tahan ke G9, lalu lepas kliknya, lalu tutup kurung, sehingga kita akan mendapatkan sama dengan sum G4.2 G9. Nah, saya mau jelaskan dulu. Jadi untuk mengetikkan atau memasukkan fungsi atau formula, kita harus menggunakan tanda sama dengan. Dan sum adalah salah satu jenis fungsi yang ada di Excel untuk melakukan penjumlahan. Nah, penjumlahan itu kita harus masukkan data-data yang ingin kita jumlahkan. Nah, data yang kita ingin jumlahkan itu adalah data yang ada pada sel G4. Nah, tanda titik 2 ini menunjukkan keseluruhan. Jadi kalau kita bilang G4.2 G9, kita secara harfiah menyatakan kepada Excel, maka hitung sel G4 hingga ke G9. Oke, jadi G4.2 G9 artinya G4 hingga ke G9. Nah, kalau G4 ini saya ubah menjadi G10 atau G6, artinya dia hanya akan menghitung penjumlahan dari sel G4 hingga G6. Akan tetapi kita mau menghitung semua dari G4 ke G9, sehingga saya akan masukkan G4 hingga G9. Maka total penjualannya adalah di sel G10 ya, 37.300.000. Nah, di sini. Nah, jadi kita sudah memasukkan semua data nama produk, dan kita juga sudah mengetahui total profit dari penjualan buah tersebut. Nah, di sini biasakan juga untuk teman-teman, semua perhitungan matematika sebaiknya itu memiliki warna yang unik, sehingga mudah untuk diketahui. Jadi data-data ini ya, apel, belimbing, lalu kode SKU, volume penjualan, ini sebenarnya kan data yang kita input secara manual. Akan tetapi data profit ya, ataupun data total profit ini adalah data yang muncul karena kita melakukan perhitungan matematika, atau karena kita melakukan sebuah fungsi function dalam Excel, yaitu fungsi sum. Nah, supaya kita bisa mengetahui yang mana merupakan formula, yang mana yang bukan merupakan formula, biasakan teman-teman untuk memberikan kode warna yang berbeda. Jadi saya ingin memberikan warna yang berbeda pada profit. Nah, di sini saya bisa klik dan pilih semuanya. Lalu saya akan klik di sini fill color, dan saya akan cari more color dan berikan warna yang berbeda. Di sini saya akan berikan warna hijau. Oke, jadi semua yang berwarna hijau ini adalah hasil penjumlahan atau hasil perhitungan matematika. Oke, lalu selanjutnya saya akan memberikan garis atau border pada masing-masing sel ini ya, sehingga bisa dapat terlihat dengan jelas. Sehingga saya akan klik dari sel A3, lalu tahan, klik dan tahan dari sel A3 sampai G9, sehingga semua sel di sini sudah terpilih dengan baik. Nah, di sini saya akan tambahkan border ya, atau garis tepi. Nah, di sini caranya bagaimana? Di sini ada icon border. Di sini tanda panah bawah ini tinggal saya klik, lalu saya akan pilih all border atau tambahkan border pada semua sisi. Dan teman-teman bisa lihat di sini akan terlihat dengan jelas tanda panah hitam yang ada di masing-masing selnya. Oke, jadi mudah banget. Nah, bagaimana kalau di bawah data total saya ingin masukkan data rata? Apakah
ada fungsi Excel untuk menghitung rata profit dari masing-masing buah. Jadi saya ingin tahu rata dari masing-masing buah itu berapa. Nah, jawabannya tentu saja ada. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi average. Jadi saya tinggal memulai dengan tanda sama dengan, lalu average. Average itu adalah rata. Lalu buka kurung, saya ingin menghitung average dari sel G4 turun ke G9. Tutup kurung, enter. Maka rata-rata dari masing-masing penjualan buah itu akan terlihat di sini. 6.216.666. Oke, jadi mudah sekali. Dan untuk masing-masing total dan rata ini, saya akan memberikan formatting yang berbeda, yaitu formatting italics. Sehingga nanti bentuknya atau tampilan visualnya akan miring ke kanan ya. Jadi saya bisa tahu di sini bahwa ini adalah hasil perhitungan akhir. Nah, selanjutnya kalau kita sudah punya data yang seperti ini, hal yang biasanya dilakukan adalah dengan memprint atau mencetak datanya. Sehingga saya ingin mencetak data dari sel A1 hingga sel G11. Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya tinggal mengklik sel A1, klik tahan, lalu dorong ke sel G11. Setelah semua sel atau semua data yang mau saya print itu sudah terpilih, maka saya pencet file, menu file, lalu tekan tombol print. Nah, lalu teman-teman akan melihat tampilan yang seperti ini. Nah, kita lihat ya tampilannya, data kita itu cenderung panjang ke kanan ya, bukan tinggi ke bawah. Jadi panjang ke kanan, sehingga untuk tampilan terbaik dari file ini, teman-teman harus mengubahnya dari versi portrait orientation menjadi landscape. Jadi kalau portrait orientation dia akan terprint dari atas ke bawah, akan tetapi kalau landscape itu cocok kalau kita mempunyai data yang memanjang ke kanan, dari kiri ke kanan. Akan tetapi kalau teman-teman punya data itu memanjang ke bawah atau dari atas ke bawah, teman-teman harus memilih yang portrait. Tapi sekarang saya akan pilih yang landscape. Nah, di sini juga penting banget teman-teman bisa memilih margin dan sebagainya. Nah, di sini saya akan mengetikkan page setup karena saya ingin mengatur lebih jauh bagaimana tampilan file ini ketika dia nanti di print ya. Nah, di sini kita lihat bisa memilih orientasi dari kertas. Tadi kita sudah menggunakan landscape ya. Lalu kita bisa klik margin di sini. Lalu kita bisa letakkan tabel ini di tengah-tengah kertas. Nah, di tengah-tengah kertas secara horizontal, kalau saya pencet ini, maka semua data ini akan terletak di sebelah tengah kertas. Nah, kalau saya centang di sini, dia akan terletak di sebelah tengah kertas. Lalu untuk mengatur header dan footer, caranya nanti mudah banget. Di sini kita akan menambahkan apa ya namanya, siapa pembuat dari file ini, lalu file ini berapa halaman. Nah, maka dari itu kita akan masukkan file footer dan saya akan klik di sini custom footer ya. Jadi di bagian kiri footer saya akan tuliskan nama saya Suwandi Pratama. Lalu di bagian center section saya bisa masukkan number, insert page number. Jadi di sini nanti akan terlihat halaman berapa. Lalu di right section saya akan tuliskan waktu, tanggal di printnya file ini. Lalu saya pencet OK. Lalu saya akan pencet OK di sini. Maka teman-teman bisa lihat ya, nama saya sudah tampil di sebelah kiri. Lalu halaman dari file ini akan muncul di bagian
bawah, lalu tanggal di printnya, file ini akan muncul di sebelah kanan bawah. Nah, untuk memprintnya kita langsung tinggal pencet tombol print. Akan tapi juga pastikan di sini teman-teman sudah memilih jenis printer yang benar ya. Nah, kalau teman-teman sudah tekan tombol print, maka file ini akan terprint dengan baik. Nah, jadi mudah sekali ya menggunakan Excel untuk membuat laporan penjualan buah dengan sangat sederhana. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube atau memfollow Facebook page saya untuk mendapatkan video-video terbaru tentang cara menggunakan software yang teman-teman butuhkan untuk bekerja ya. Sampai di sini dulu videonya, kita akan ketemu lagi pada video selanjutnya. Bye bye.